ini aku kedatangan tamu jauh-jauh dari Pati loh. Nah, ini ada Mbak Hervina. Mbak Hervina ini salah satu atlet tarung derajat, tapi dia pernah berlatih renang. Sejak kapan Mbak berlatih renang? Kira-kira dari 4 SD sampai kelas 2 SMP. Wah, cukup lama ya guys. Kalian penasaran kan? Kita ini mau ngapain? Simak video selanjutnya ya. Bye bye. Hai guys, jadi di sini kita akan Q&A bersama Kak Hervina tentang gaya renang. Kayak kupu-kupu. Oke. Kita mulai dari pertanyaan nih Kak. Pertama, apa sih renang gaya kupu-kupu itu? Siapa tahu dari teman-teman kan banyak yang tidak tahu gaya renang kupu-kupu itu apa, bagaimana caranya ya kan Kak? Jadi gaya kupu-kupu merupakan sebuah gaya yang divariasikan dari gaya dada dengan menggunakan gerakan tangan yang diputar secara terus-menerus. Kemudian dengan gerakan kaki yang hampir mirip dengan ekor lumba-lumba. Jadi sering disebut gaya kupu-kupu itu juga sebagai gaya lumba-lumba. Oh iya, saya pernah dengar kalau nggak salah tuh gerakannya seperti ini ya Mbak. Iya, Mengalir ya, elastis, fleksibel seperti gelombang gitu kan. Iya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Mbak. Oke. Ada sejarahnya nggak sih gaya kupu-kupu ini? Menurut situs yang pernah saya baca dari Swimming England, orang pertama yang menggunakan gaya kupu-kupu ini adalah Henry Myers. Ia mencoba menciptakan gaya baru di sana. Pada tahun 1933, ia mulai menunjukkan gaya kupu-kupu tersebut di perlombaan renang di Brooklyn, kalau nggak salah Brooklyn ya. Kemudian gaya kupu-kupu tersebut dikembangkan oleh salah satu pelatih yang bernama David Armbruster, kalau nggak salah ya, David Armbruster, yang kemudian akhirnya pada tahun 1952 gaya kupu-kupu diakui sebagai gaya renang. Oh, jadi sejarahnya ini awalnya mula-mula coba-coba ya, ingin menciptakan gaya baru, kemudian gaya kupu-kupu ini ditetapkan tahun 1952 Kak. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak, saya pernah dengar kalau renang gaya kupu-kupu itu paling berat daripada gaya yang lain, emang benar ya Kak? Kalau menurut saya secara pribadi sih iya, mungkin kalau orang awam juga sih, emang kan dari 3 gaya lainnya seperti dada, bebas sama punggung, itu kita kalau ke dada gerakannya kan emang secara bersamaan dua tangan langsung bersamaan, tapi kan ia hanya bergerak di dalam air. Kemudian kalau punggung dan bebas ia bergantian kanan kiri gitu. Nah sedangkan yang kupu nih, ia harus bergerak di dalam air, mengalir air, kemudian dia juga ada gerakan di atas permukaan air. Itu sih yang membuat kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Itu ya perbedaannya dari semua gaya renang ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau latihan gaya renang kupu-kupu apa dulu yang dipelajari sih Kak? Sebenarnya gaya kupu-kupu itu akan mudah dipelajari jika kita udah menguasai 3 gaya tadi, ada dada, bebas sama punggung. Jadi ketika kita awal berlatih renang, kita akan diajari bagaimana berani dan bisa untuk mengapung di atas air secara terlentang maupun tengkurap. Kemudian cara meluncur. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke gaya dada, menyusul bebas sama punggung. Kemudian yang paling sulit emang gaya kupu-kupu. Tapi kalau kita udah bisa berenang, bisalah mengikuti bagaimana caranya berlatih gaya kupu-kupu itu. Mudah. Berarti kita harus minimal menguasai teknik dasar renang sebelumnya ya Kak, biar bisa gaya kupu-kupu ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, lalu gerakan apa dulu untuk berlatih gaya kupu-kupu ini Kak? Kita bisa mengawali dengan berlatih gerakan kakinya dulu. Caranya ya, kita bisa memakai alat papan yang biasa buat renang itu, atau bisa di pinggiran kolam, di tembok pinggir kolam gitu. Kita pegangan, kemudian kita luruskan kaki dan dengan menekuk sedikit lutut, lalu kita hempaskan ke air. Jadi
buat mendorong air gitu. Setelah itu, setelah bisa, kita masuk ke berlatih elastisitas tubuh. Jadi renang gaya kupu-kupu ini tidak hanya bergeraknya tangan, kaki, kepala, buat nafas, semua itu. Jadi seluruh tubuh kita tuh juga harus ngikutin, harus elastis. Kayak lumba-lumba gitulah. Iya, fleksibel ya kayak gelombang gitu ya berirama. Nah, kalau sudah bisa gerakan kaki sama elastisitas tubuh tadi, kita menginjak ke gerakan tangan. Nah, kalau gerakan tangan ini bisa kalau belum berani langsung berenang gitu, kita bisa dengan berdiri di di kolam yang lebih dangkal, sepinggang lah kalau. Kemudian kita agak menunduk membentuk sudut 90 derajat dan mencoba berlatih gerakan tangannya. Jadi kita berdiri sambil praktek gitu. Praktek pakai tangan itu, kemudian selanjutnya baru pernafasan. Sebenarnya kalau pernafasan ini, kalau kita sudah menguasai gerakan kaki sama tangannya, pernafasan itu akan ngikutin sih. Soalnya apa? Kita kan elastis gini. Jadi nanti kepala itu ikut ke atas aja gitu. Berarti ketika kepala ke atas, disitulah pernafasannya ya Kak? Oh iya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika para atlet atau para perenang ini berenang kayak kupu-kupu Kak? Sebenarnya banyak sih ya, mulai dari tungkai dulu deh. Kalau dari tungkai ini kadang kesalahannya banyak di terlalu menekuk lutut ketika kita melakukan gerakan. Jadi sebenarnya yang benar gerakan kaki itu kita harus menciptakan percikan air itu yang yang nggak kesedikatan, yang nggak kebanyakan gitu. Standar lah ya. Standar. Kalau kebanyakan itu berarti kita terlalu menekuk lututnya. Kalau nggak ada percikan sama sekali, berarti itu tandanya kaki kita terlalu dalam. Gitu. Yang bagus ya itu tadi standar itu tadi. Kemudian setelah itu elastisitas tubuh. Kesalahannya biasanya banyak nih. Orang-orang baru pasti kan masih kaku gitu kan. Yang baru bisa berenang kayak masih kaku. Emang bisa sih kaki sama tangannya bergerak pasti bisa. Cuma pasti ada saat dimana tangan nih agak menggeser permukaan air, kurang tinggi. Jadi kalau kita kaku, otomatis tangan kita tuh nggak bisa tinggi. Terlalu datar ya? Iya, terlalu datar gitu. Kemudian selanjutnya di posisi gerakan tangan. Dulu awalnya pas aku belajar gaya kupu-kupu ini, gerakan mengayuh airnya itu berbentuk es nih. Gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pelatih saya juga bilang bahwa ada yang lebih efektif daripada yang tadi itu, yaitu dengan mendorong ke belakang. Jadi kan kalau es gini pasti butuh waktu beberapa detik lebih lama lah. Pas ini kan tetap lebih cepat gitu. Itu sih. Kemudian kalau pernafasan nih, kalau pernafasannya itu kesalahannya sering mengadil nafas. Kalau sering mengadil nafas itu waktunya juga nambah gitu. Kalau dalam perlombaan lah. Jadi kita tuh misalnya kita ambil nafas 1 kali terus ditahan, kita melakukan gerakan 3 kali terus baru ambil nafas itu. Sama dibandingkan dengan orang yang ambil nafasnya 1 itu lebih lebih capek ya Kak? Lebih dan capek, lebih lama lagi. waktunya juga mempengaruhi. Iya. Itu sih. Wah, banyak banget nih wawasan yang baru ditambahin sama Kak Ervina. Oke guys, jadi seperti itulah Q&A dari kita tentang gaya renang kupu-kupu. Semoga wawasan atau ilmu yang diberi Kak Ervina ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk para pemula untuk berlatih di kolam yang lebih dangkal dulu ya Kak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.